Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bin Al-Akbar, salah satu mahasiswa dari Fisika Universitas Airlangga. Jadi di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini dan juga mengklik like dan komen dan juga subscribe untuk channel ini agar bisa berkembang juga. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lebih mengenai apa itu operating system dan juga apa itu aplikasi. Jadi, simak terus videonya hingga habis ya, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke PowerPoint. Oke, di sini kita sudah masuk ke PowerPoint. Di sini saya menggunakan Canva. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita akan mendalami lebih mengenai operating system dan aplikasi. Di sini saya ingin disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa di sini aku bukan ahlinya terkait dengan hal ini. Jadi di sini aku ingin diskusi. Jadi kalau bisa kalian memberikan feedback maupun pertanyaan ataupun apapun agar kita bisa terjadi yang namanya diskusi. Betul teman-teman. Jadi jika saya ada salah, mohon dibenarkan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu di sini ada diagram, yaitu ada user atau kita sebagai pengguna dari hardware, operating system maupun aplikasi. Nah, lalu ada aplikasi yang akan kita jelaskan nanti, lalu ada operating system yang akan kita jelaskan juga nantinya, dan hardware. Hardware ini apa sih, teman-teman? Hardware itu merupakan alat yang kita gunakan sehari-hari seperti handphone, laptop, maupun perangkat elektronik lainnya, yang tentunya juga cerdas ya, teman-teman. Tapi di balik cerdasnya itu pasti ada operating system dan aplikasi. Seperti itu teman-teman. Nah, terkait dengan hubungan dari keempat elemen ini, kalian akan bisa mengetahuinya nanti. Nah, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, sebenarnya apa sih operating system? Kita tadi bertanya-tanya, bukan? Operating system itu apa? Operating system adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sumber daya komputer dan memberikan lingkungan di mana aplikasi dapat berjalan. Nah, operating system memiliki tanggung jawab untuk mengatur sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan, serta mengkoordinasi aktivitas aplikasi dan perangkat keras komputer. Jadi, operating system itu gunanya seperti penerjemah kita, seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari akan diterjemahkan ke dalam bentuk perangkat keras seperti dalam bilangan binar. Jika teman-teman sudah belajar bilangan binar, akan diartikan oleh operating system sehingga apa yang ingin kita perintahkan ke dalam komputer itu akan terlaksana. Begitu teman-teman. Misalkan kita ingin mengetik dalam Word seperti mengetik apa itu saja, itu adalah salah satu bentuk dari operating system. Jadi sebenarnya belum tentu perangkat elektronik itu paham mengenai apa itu dan menulis seperti yang di PPT saat ini, teman-teman. Jadi kegunaan operating system kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman penasaran nih, apa aja sih operating system yang ada di kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin agar bisa lebih jelas lagi terkait dengan operating system, akan aku pindah ke slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh
pada penerapan operating system ataupun eh, eh, beberapa macamnya operating system. Yang pertama ada macOS, Windows, Linux, Android, dan iOS. Jadi mungkin kalian teman-teman tahu mengenai Windows yang seperti uh, kita ketahui bahwa Windows dan Mac OS itu berbayar. Nah, Windows biasanya tidak berbayar, uh, tidak sepaket dengan laptop. Akan tetapi untuk Mac OS biasanya berbayar jadi satu dengan perangkat keras tersebut. Nah, untuk yang gratis sendiri, teman-teman bisa nih untuk mendownload Linux untuk lebih buat mahasiswa-mahasiswa yang tentunya kantongnya tipis gitu ya. Dan untuk yang teman-teman pasti tahu adalah Android. Jadi untuk kita bisa mengakses handphone, lalu aplikasi-aplikasi, maka kita pasti memerlukan Android dari yang versi lama hingga versi terbaru saat ini, gitu teman-teman. Jadi tiap perangkat keras yang kita miliki pasti memiliki penerjemah bahasa kita untuk perangkat keras tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Betul teman-teman. Karena kita sudah mengetahui apa itu operating system dan juga contoh penerapan operating system, maka kita bisa beralih ke bahasan kita selanjutnya, yaitu adalah aplikasi. Nah, apa sih aplikasi itu? Aplikasi merupakan program komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, maupun komputer. Aplikasi juga dapat dibuat untuk sistem operasi yang berbeda-beda seperti iOS, Android, Windows, dan lain-lain. Nah, dari aplikasi ini kita lebih spesifik nih teman-teman. Kita mau buat apa? Misalkan kita ingin kesehatan ataupun seperti media sosial, berinteraksi seperti WhatsApp maupun Instagram, maka bentuknya adalah aplikasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih spesifik lagi mengenai manfaat dari hardware tersebut, maka kita masuk ke aplikasi. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh-contoh dari apa saja itu aplikasi. Nah, untuk contoh-contoh dari aplikasi ini adalah ada Instagram, yang banyak teman-teman mungkin yang sudah mendownload Instagram maupun Facebook maupun WhatsApp yang merupakan aplikasi sosial media. Nah, ini merupakan aplikasi teman-teman, sehingga ini merupakan salah satu fokus yang ada di aplikasi. Nah, Instagram, Facebook maupun WhatsApp itu lebih berfokus ke bagaimana kalian bersosial seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk ada yang kedua nih, yang pasti buat para pemuda-pemuda ini sangatlah suka, yaitu ada aplikasi game. Nah, untuk bagi kalian yang gabut atau ingin menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, maka aplikasi game ini sangatlah bagus teman-teman. Contoh aplikasi game yang ada uh, di saat ini yaitu adalah PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuatan dari aplikasi-aplikasi ini teman-teman tentunya itu memerlukan juga seperti Python maupun pemrograman C++ seperti itu teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu adalah aplikasi e-commerce. E-commerce ini untuk kita dapat menjual beli barang yang kita inginkan seperti handphone dan hardware lainnya maupun bahkan hingga bahan pokok sekaligus ada memiliki aplikasi yang lain juga. Nah, contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, lalu ada
Gojek juga sebagai penyedia jasa. Lalu ada untuk bagi kalian yang memiliki produktivitas seperti bekerja maupun berkuliah, bersekolah, kalian bisa menggunakan Excel maupun eh, Excel, terus Microsoft Word, lalu ada PowerPoint, seperti itu teman-teman. Aplikasi itu yang kita gunakan sehari-hari untuk produktivitas kita. Nah, juga selain itu juga ada aplikasi kesehatan yaitu Halodoc. Seperti yang kita tahu bahwa Halodoc menyediakan jasa untuk kita agar bisa berkonsultasi dengan dokter asli mengenai kesehatan yang kira-kira apa saja untuk pencegahan maupun pengobatan terkait kesehatan kita gitu teman-teman. Nah, dari kelima ini mungkin bisa mewakili dari seluruh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya 5 ini untuk bidang kekhususan dari aplikasi, masih banyak yang lainnya, dan mungkin 5 ini bisa menjelaskan mengenai apa itu aplikasi. Oke, teman-teman, karena kita sudah mengetahui definisi dari aplikasi dan operating system, selanjutnya kita kembali lagi ke diagram tadi ya. Jadi terdapat 4 poin yang kita ketahui di sini, yaitu adalah user, yaitu kita, lalu ada aplikasi, operating system, dan hardware. Sehingga dari keempat ini, yang paling utama adalah kita harus memiliki hardware terlebih dahulu. Nah, dari hardware tersebut dibutuhkan operating system sebagai penerjemah dari bahasa hardware, yaitu bilangan biner. Nah, operating system di sini juga sebagai user interface dan user experience. Jadi untuk kenyamanan penggunaan dan bagaimana handphone itu berjalannya nantinya, yang handphone maupun laptop itu yang mengatur adalah operating system, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa mungkin pilihlah operating system yang paling bagus, seperti itu teman-teman. Lalu setelah operating system pada UI UX pada hardware kalian, lalu ada aplikasi. Selain UI UX yang ada di operating system yang berguna sebagai kenyamanan kita menggunakan hardware, aplikasi juga memiliki UI UX sendiri teman-teman. Nah, UI UX pada aplikasi lebih difokuskan kepada penggunaan aplikasi itu sendiri, seperti pada Facebook, Instagram, WhatsApp, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa untuk penggunaan WhatsApp maupun Instagram maupun Twitter atau media sosial apapun itu kita tidak perlu diajari kan. Nah, itu adalah salah satu kehebatan dari UI UX dari aplikasi itu sendiri. Nah, untuk aplikasi sendiri seperti tadi yang sudah saya singgung bahwa untuk penciptaannya menggunakan berbagai macam pengkodingan mulai dari Python maupun untuk bahasa-bahasa lainnya seperti itu teman-teman. Lalu juga ada user kita sendiri ya, yang pengguna. Tentunya user ini juga yang paling penting dari keempat poin ini, karena jika tidak ada user maka untuk apa diciptakan tiga ini. Dan juga user ini sebagai tolak ukur bahwa keberhasilan ketiga aspek tersebut. Jadi misalkan UI UX dari aplikasi maupun operating system gagal, maka hardware bisa dikatakan juga gagal, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jadi
saling berkesinambungan ya teman-teman. Jadi hardware membutuhkan operating system membutuhkan aplikasi, dan aplikasi pastinya membutuhkan user. Begitu juga sebaliknya, user membutuhkan aplikasi, aplikasi membutuhkan operating system, dan operating system membutuhkan hardware. Seperti itu teman-teman. Dan juga seperti yang saya singgung bahwa untuk aplikasi dan operating system hanya bisa berjalan jika kita memiliki hardware, atau atau mungkin di masa depan jika kita tidak perlu menggunakan hardware, mungkin hal ini bisa tidak berlaku ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita diskusi seperti biasa di kolom komentar. Mungkin itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Amin.